petani durian yang ketika tanam durian beliaunya takut nanti kalau saya panen jualnya di mana. Nah, rata-rata pasti takut kayak gitu. Kalau ada barang, ya istilahnya, kalau kita mau produksi barang, kita jual barang, insya Allah akan Allah mudahkan, pasti ada pembeli. Apalagi era saat ini ya, digital marketing. Perusahaan besar, produsen besar itu bisa langsung jual produknya langsung ke end user. Nah, dengan era digital marketing itu akan memudahkan kita untuk berjualan produk hasil kebun kita. Mau kita branding kebunnya dengan nama kebunnya dengan ya di branding itu akan memudahkan orang langsung datang ke kebun. Jadi jangan takut produknya nanti mau dijual kemana. Karena durian memiliki pecinta sendiri, otomatis dia akan datang dan mencari buah dengan kapasitas yang besar dan juga yang premium. Okay. Next. Wah, ini ya. Jadi kurang afdol ya kalau kita sesudah berkebun kemudian buahnya banyak dan kita tidak melakukan after ya. Setelah panen itu kita harus memperlakukan tanaman kita seperti apa. Jadi memang harus pemulihan nutrisi itu penting. Jadi bisa pakai kohe fermentasi juga, itu per 3 bulan sekali. Juga yang tadi BU8 produk dari Hengki Masi juga. Jadi jangan sampai dieksploitasi kemudian melupakan atau tidak mengembalikan nutrisi pada tanaman durian tersebut. Ini yang terakhir mungkin kita sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bebas mau bertanya. Wajar memang mungkin sebagian masih awam proyek berkebun durian itu seperti apa, kok jelimet atau apa, itu sudah kami rasakan dulu awal-awal, tapi dengan berjalannya waktu kami menikmatinya. Jadi monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Terima kasih Mas. Izin aku tadi mau menanyakan terkait ini Mas, tadi yang tanah yang sudah kehilangan unsur hara tadi ya. Ini kebetulan saya ada beberapa pohon mangga di rumah yang dulu itu bekas sawah saya tanamin mangga. Tapi tumbuhnya itu terbesar pohonnya sampai daunnya itu banyak juga dan tinggi, tapi nggak berbuah. Akhirnya dipancing pakai pupuk kimia untuk yang pupuk buah itu. Akhirnya kayak ketergantungan harus disiram pupuk baru dia mau berbuah. Dan memang gede-gede waktu berbuahnya. Tapi kalau saya tadi lihat dari pemaparan ini kan berarti bisa jadi tanahnya itu sudah degradasi karena dulunya bekas sawah, terus akhirnya memang kayak tanahnya itu kayak keras ini memang lihat. Nah kalau sudah yang kejadian tanaman yang sudah tinggi gitu ya, tapi tiba-tiba tanahnya itu kondisinya sudah mengering, unsur haranya sudah berkurang, itu kan kita masa harus menebangi pohonnya lagi gitu kan, jadi tambah sia-sia gitu ya. Ada solusi nggak kalau kondisi seperti itu Mas? Terima kasih Mas. Untuk saya sih tadi mangga gitu. Iya. Oke. Tinggal Bapak ingin meneruskan mangganya atau bidel kemudian ganti. Kalau mangga sih gampangnya itu pemulihan unsur-unsur haranya seperti itu. Terus kemudian kalau memang itu ketinggian, sama prosesnya bisa di TW. Jadi jenengan bisa memotong mangga itu 1 atau 2 meter, kemudian di TW dengan mangga bermacam jenis. Jadi satu pohon bisa menghasilkan banyak macam. Jadi seperti itu. Kalau saran saya nggak perlu pakai paku atau perangsang. Kita ikuti alurnya saja. Yang terpenting sehat tanah, kemudian beri nutrisi yang cukup, penyiraman, insya Allah progresnya kembali lagi. Mungkin Mas Rizky ada tambahan. Mau nambahin dari Mas Pandu barusan. Benar apa yang disampaikan Mas Pandu? Saya hanya ingin nambahin kalau umpamanya perbaikan tanah, ya kita perlu namanya unsur organik. Unsur organik itu apa saja kan? Nah ada yang namanya itu pupuk organik kohe fermentasi.
Kuh itu apa? Kotoran hewan fermentasi. Jangan diaplikasikan dari kandang langsung diaplikasikan di lahan. Karena dia bersifat panas. Akan berdampak alami pada pohon. Usahakan difermentasi dulu, ya. Nanti kita praktek itu di lahan. Setelah itu baru diaplikasikan. Kita baik dimix dengan namanya biochar. Apa itu biochar? Arang sekam. Salah satu produk dari biochar. Biochar itu bahan dari pembakaran setengah jadi. Seperti arang, terus arang-arangan lah istilahnya biochar itu. Tapi dia masih berbentuk. Berbeda dengan abu ya. Karena kandungannya berbeda. Biochar kandungannya karbon, ya, porositasnya tinggi. Kalau abu kandungannya lebih pada silika. Dampaknya berbeda. Nah, makanya kita nanti bisa dimix antara arang sekam dengan pupuk organik. Dimix ditaburkan di tanah. Ada juga produk namanya vermin kompos. Apa itu vermin kompos? Vermin kompos itu ialah cacing, kotoran dari cacing. Kotorannya cacing. Jadi ada sekarang beberapa orang yang sudah produksi itu. Untuk harganya kurang lebih 15.000 satu sak. Tapi manfaatnya sangat luar biasa. Jadi cacing, kotorannya cacing, lembut kayak pasir. Tapi dia empuk. Bahkan pekebun salah satu pekebun saat ini menggunakan full vermin kompos tanpa melakukan semprot pestisida dan juga insektisida dan juga pestisida. Dia full pakai bahan vermin kompos saja ditabur di tanah. Karena apa? Dia ingin mengembalikan siklus tanah. Karena makanan dari pohon itu dari tanah. Jadi full vermin kompos. Nah, terus untuk misal itu tadi ketinggian Bapak, benar sarannya Mas Pandu. Kalau percabangannya bagus, potong saja, ya. Lakukan top loading. Ngapunten saat ini mangganya jenis apa? Gadung. Oh, gadung. Ya. Kita tahu sendiri kan gadung harganya, kalau harga ya dan juga rasanya seperti itu kan. Kita ganti yang mainstream, ya. Kita ganti menggunakan kualitas yang lebih bernilai jual lebih tinggi dan juga harga lebih oke. Jenis mangga apa? Salah satunya mangga introduksi dari Taiwan, Yoja, terus serat ivory. Mungkin belum familiar ya, tapi itu salah satu mangga introduksi yang luar biasa. Yang harganya per kilonya itu kurang lebih 150 kilo. Kalau dengan punya tanaman itu di depan rumah, kan walaupun dimakan sendiri ya, berbeda hasilnya. Ada harga, ada kualitas. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ayo kita santai. Ibunya kasih waktu ibu. Ibunya ngaco. Ibu, Mas, ini saya nanti sih terkait, maksudnya kan satunya pertanyaannya saya maksudnya juga punya store gitu kan ya, dan ini ada kaitannya lebih mana jadi petani atau jadi pedagang? Asik. Itu dia. Ya Mas, terima kasih. Saya berusaha menguasai hulu sampai hilir. Apalagi dengan era digital marketing saat ini, contoh produk-produk yang diproduksi di store atau perusahaan-perusahaan besar di toko hijau dan toko pink, orange, ya, dia sudah bisa jual produknya tanpa menggunakan broker, tanpa ada maklumnya tidak ada. Kalau kita bisa menguasai itu, kita sebagai produsen dan kita jual dengan harga retail, otomatis kita akan marginnya akan lebih besar. Tapi kalau yang ditanyakan tadi lebih modif mana, apakah ini dagang? Dua-duanya enak, tapi enak dagang. Kenapa kalau dagang langsung mulak jual? Kalau target pasar kita jelas. Kalau kita target pasar kita belum jelas, dagang juga jaga.
Tapi kalau petani enaknya dia walaupun panen sekian kilo, ya banyak kilo, dijual harga berapapun itu jadi income. Lain dengan pedagang harus geser dulu cari barang, itu dia. Tapi kalau pedagang jenengan juga jadi petani, tambah enak. Dengan era digital, ya itu tadi era digital marketing, jenengan tanam dengan di kebun ya, kebun kan jenengan branding, namanya dengan masalah. Jadi farm. Ya, mulai dari penanaman dari 0 sampai usia 4 tahun dengan dokumentasikan di medsosnya jenengan, insya Allah di usia 4 tahun jenengan nggak usah kebingungan cari pelanggan, karena semuanya sudah terdokumentasikan. Bangun personal branding, ketika ada orang cari barang langsung arahkan ke kebun, jadi agrowisata sudah, masya Allah. Embrionya seperti itu matematis, teknisnya belum tentu kayak gitu. Sudah diginikan terus dicadangkan. Ya monggo. Ya, terima kasih Mas Rizky dan Mas Pandu. Tadi itu kan dijelaskan kalau lebih efektif kalau misalnya kita itu pembibitan langsung dari biji gitu ya. Nah, itu kan tadi yang dicontohkan durian. Apakah itu juga sama dengan alpukat? Apakah alpukat pun itu juga jangan-jangan yang durian tadi lebih efektif pakai biji, tapi yang alpukat ya so-so gitu, antara biji sama beli bibit langsung gitu. Nah itu seperti apa? Kemudian yang kedua tadi itu kan juga dijelaskan ada irigasi tetes, irigasi sprinkler, itu lebih efektif lebih efektif yang mana, dan plus minusnya itu seperti apa? Atau jangan-jangan pas waktunya awal kita masih tetes dulu, kemudian usia berapa kita menggunakan irigasi sprinkler dan seterusnya. Nah terus yang ketiga tadi itu kan ada top walking ya Mas, top walking. Nah ketika melakukan top walking, usia berapa pohon itu udah bisa dipotong? Nah terus pemotongannya itu setinggi apa? Apakah di atas saja sudah cukup atau memang harus dari yang berapa senti dari tanah? Itu Mas, terima kasih. Mantap ini pertanyaannya. Tiga pertanyaan tadi ya. Yang pertama tadi biji ya. Efektif mana? Kebetulan kami ini bergelutnya difokuskan ke kebun alpukat dan durian. Kalau yang lain-lain, komoditi buah lain memang kami sudah survei. Efeknya ke depan dalam harga itu memang lebih rendah daripada alpukat dan durian. Jadi dua-duanya sangat efektif. Di kebun saya di sawah ibu mertua itu saya tanami biji, kemudian saya TW, dan masalah TW itu nggak ada patokan berapa bulan sekian itu besarnya, itu pokoknya pohon siap, perakaran menembus ke bawah itu siap di TW. Jadi seperti itu, jadi nggak ada efektif mana, semuanya efektif karena kan ini pilihan. Kalau dari biji itu masa hidupnya itu lebih lama dan panjang daripada yang dari polybag. Jadi maaf, bukan mengesampingkan, karena kami ingin jenengan itu hanya investasi sekali tanpa harus tambah sulam, kasihan uangnya seperti itu. Kemudian irigasi, masalah irigasi tetes, sprinkle atau lain-lain itu balik lagi ke fungsinya. Kalau tetes ya konsisten tetesannya. Kalau sprinkle kan ya nyemprot. Jadi seperti tinggal jenengan nyamannya di mana. Itu. Terus apalagi tadi? Oke. Nah, biasanya ibu-ibu itu suka selfie yang pohonnya pendek. Makanya kalau di TW pendek itu kemungkinan nanti jika berdua itu gembrangelnya itu pendek, jadi enak.
Nah nanti yang di kebunnya Mas Lukas ini jenengan bisa selfie, tapi juga pesan dari Mas Lukas pemilik kebun, nanti ngapunten harus hati-hati, bukannya pelit atau apa. Cuman kalau nanti kena gesekan atau hentakan kasihan, karena itu emas hijau. Makanya kenapa kami fokus ke avocado, karena harganya itu stabil daripada bukan mendistribusikan jeruk, pepaya, rambutan dan lain-lain. Sama nunggunya, sama semuanya. Cuman komoditi avocado dan durian itu sangat baik sekali. Apalagi mbak-mbaknya kalau ingin glowing, tambahannya yaitu bisa avocado tanpa harus di jus, itu bagus banget untuk kolagen kulit ya. Jadi seperti itu. Monggo yang lain. Ini contoh hasil top working alpukat dari biji ya, dari biji kita top working, ini usia kurang lebih 5 bulan dari top working. Batang bawahnya, batang atasnya ini kurang lebih satu tangan, satu lengan ya. Padahal dia usia 5 bulan. Karena apa kok dia sangat cepat? Karena nutrisi sudah dapat dari penangkaran batang bawah durian lokal yang sudah tertanam bertahun-tahun. Jadi dia sama halnya kalau anak kecil itu makannya satu piring kecil, ya ini anak kecil dipaksa makan porsinya kita. Ini, ya sorry ini, batang bawahnya segitu, udah usia 5 bulan segitu. Sangat cepat. Di durian pun sama. Usia 2 tahun insya Allah sudah berbuah. Karena apa? Seperti itu. Yang terjadi di alpukatnya Mas Pandu, empresnya atau sambungannya itu alpukat jenis Nikon, salah satu varietas unggulan saat ini, dengan batang bawah durian lokal disambung. Sekarang usia 1,5 tahun sekarang berbunga sangat besar. 1,5 tahun. Ini istilahnya cara ngecip, cara curang untuk mendapatkan durian atau alpukat. Mengejar waktu. Monggo yang lain. Semakin asik ini. Baik, terima kasih Mas Rizky dan Mas Pandu. Tadi dari pemaparannya kita bisa dapat jawabannya. Jadi 2009 itu Pak Kampung itu bagi-bagi benih, termasuk benih durian kan. Kita tanam lah di belakang dengan harapan begitu saya pulang merantau, duriannya sudah gede kan. Pas kita pulang 2011 itu ternyata duriannya mati Pak. T3. Iya, ternyata T3 tadi ya. Terus tadi Mas Pandu bilang alasannya kenapa menanam karena beli durian kecut dan hambar gitu ya. Mungkin yang pertanyaan pertama mungkin boleh share, gimana cara kita membeli durian saat kita membeli gitu. Terus yang kedua, durian ini kan katanya prospek jangka panjang nih, bisa sampai ratusan tahun kan. Kalau kayak kelapa sawit itu kan dia TM1, TM15 sudah mulai menurun nih. Kira-kira untuk bisa mulai di durian itu 1 hektar butuh modal berapa sih kira-kira untuk di Jember? Mulai dari persiapan lahan, bibit gitu kan, sampai dia menghasilkan pada tahun ketiga tadi kalau nggak salah. Ya, terima kasih. Sebenarnya langsung saya jawab ya. Untuk T3 tadi sudah terjawab ya, karena kenapa kalau mati, karena durian itu butuh dirawat, butuh kasih sayang. Nah, terus untuk memilih durian banyak sekali kecurangan dari penjual durian. Rata-rata durian itu dipanen ada dengan 2 cara. Satu, masak pohon ya, jatuhan pohon yang mana dia diikat terus jatuh menggantung. Nah, jatuhan pohon biasanya tingkat keberhasilannya sangat tinggi untuk mendapatkan durian yang perform. Yang kedua, dipetik. Belum waktunya panen, ya. Petani merasa itu sudah tua, dipetik. Nah, ini yang menjadi faktor durian kok banyak yang rusak. Karena tingkat kematangan belum maksimal, belum di atas 80%, tapi sudah dipanen secara massal. Sedangkan pemborong atau upah untuk ongkos petik itu borongan. Ya, borongan atau biasanya persatuan. Otomatis semakin banyak kamu metik, semakin banyak kamu dapat uang. Akhirnya ketika kita pesan secara kuantiti, kita pesan 1 pitok misal, kita ambil di Bali misal, saya pesan 1 pitok 500 buah misal. Yang siap konsumsi, yang tua, yang petikan tua, kita ambil mungkin pakai 40%. Tapi karena pesanan Anda tadi secara kuantiti 500, ya sudah namanya asal. Itu makanya kalau beli durian di pinggir jalan, bukan maksud menjelekkan, bukan.
bawa pulang itu yang sekiranya nggak bisa dimakan. Sering terjadi? Itu. Terus untuk biaya berapa duit yang harus dikeluarkan bila mana kita punya lahan 1 hektar. Lain lahan asumsi kasar untuk berkebun durian dari 0 sampai dia panen kurang lebih per batang antara 2 juta sampai 3,5 juta sampai dia panen untuk produktif. Nah, BIP-nya kapan? Break-even point-nya kapan? Durian, break-even point-nya bisa dipanen kedua atau ketiga. Kapan panenan kedua atau ketiga? Biasanya di usia 3 tahun dia udah mulai belajar, namun belum bisa menghasilkan buah maksimal karena dia masih belajar. Umumnya dia bisa tetap perform di usia 5 sampai 6 tahun. Anggaplah 5 itu panenan pertama, panenan kedua berarti 6 sama 7. BIP-nya di tahun ke-7. Dan BIP-nya insya Allah itu susuk banyak ya, kembaliannya banyak. Apalagi market yang sudah branding dari awal, jadi Farhan Farm tadi itu. Dan produk turunan durian bukan hanya durian mas. Kalau jenengan sudah branding jadi Farhan Farm dan juga buat agrowisata, jenengan buat aplikasi kebun, mendatangkan ada namanya durian akademi. Jadi kampung durian tapi ini yang durian premium. Nah, untuk biayanya yang tadi mas, kurang lebih per pohonnya antara 2,5 sampai 3,5 per pohon. Kalau umpamanya jenengan tanam 100 pohon per hektar itu kan kalau jual 10 100 pohon tinggal di gitu. Enggak banyak? Ya, terima kasih mas. Ini mas, terima kasih sebelumnya. Dafab. Itu hotel pak. Ya, sebenarnya saya diskusi dulu, saya belum bisa untuk membeli tanahnya pak karena 15 tahun lagi nanti ya kan masih banyak utang banyak jajan gitu. Beli yang saksakan dulu tanahnya. Beli saksakan dulu. Saksakan dulu. Oke. Sebenarnya yang sebenarnya menjadi menarik adalah memang ini bisnis investasinya jangka panjang. Cuman apakah di Indonesia sudah ada masa teknologi yang membuat harga durian itu bisa panen sepanjang masa? Apakah sudah ada dan saat durian itu lagi panen secara bersama-sama, apakah nanti nilai harga jual durian itu akan turun mas? Karena kan yang terjadi di sini itu biasanya kan durian itu akan muncul pada bulan-bulan tertentu dan harganya menjadi turun seperti itu kan mas. Nah terus kemudian gini mas, pertanyaan kedua yaitu kalau kita udah ada panen nih dengan kualitas durian yang sangat baik, misalnya bawor atau tadi apa itu Musangking. Nah apakah juga ada teknologi dia bisa untuk awet dalam beberapa bulan ke depan sehingga saat dia tidak masalah durian tapi kita masih bisa konsumsi namun kualitas duriannya masih tetap sama. Itu sih mas, ini kita udah yang hilirnya sekarang kan jadi udah bukan dulu lagi. Terima kasih. Oke, saya jawab. Kalau untuk masa awetnya tahan lamanya itu bapak kemarin sempat cerita ada namanya bubble nopo ya pak kemarin itu ada tempat yang bisa membuat kualitas durian ini tidak berubah saat dia jatuh, itu ada. Kemudian kalau untuk teknologi kami 5 tahun ini berkecimpung di alpukat dan durian untuk bisa membuatkan serempak, apalagi pakai teknologi yang termutakhir itu belum ada. Hanya jika nutrisinya terpenuhi air, kemudian sinar matahari dan lain-lain, insya Allah bisa. Makanya tadi kalau yang bahas pupuk organik yang brand BU8 itu bisa dan itu sudah terjadi di kebun durian Tamora. Yang lain off season dia berbunga sendiri. Jadi seperti itu. Berarti sebenarnya durian ini bisa kita skemakan ya. Bulan ini kebun yang ini yang panen, bulan depan kebun ini yang panen, jadi dia akan terus berpanen setiap bulan bisa. Iya bisa. Makanya kalau melewati fase pertumbuhan yang vegetatif menuju ke generatif, makanya dia memang sudah ya kalau air dia ngendok aja itu. Makanya nutrisinya balik lagi nutrisi di area batang terus perbaikan tanah dan semuanya itu kalau sudah komplit insya Allah itu aman. Makanya monggo ya ini memang bisnis lama, bisnis apa gitu. Kalau Washington sih enggak, cuman memang kalau orang-orang yang tidak punya karakter istiqomah
bakalan malas, mending main ke saham atau apa. Tapi buat saya ini pribadi nih, saya dulu di analis kesehatan, tapi kok cinta di kebun karena ya ini, karena buat saya ini relaxnya karena saya memang nggak suka ditekan. Jadi berkebun itu buat saya asik, makanya saya tinggalkan analis kesehatan saya kemudian berkebun. Tapi ini apa ya, pertaruhan yang sangat frontal sih sebenarnya, jangan dituruh. Lebih baik bekerja yang mendapatkan gaji tetap, kemudian set jobnya. Kalau jenengan punya mertua atau punya lahan banyak, itu memang harus dieksploitasi. Jadi mertua ada. Monggo. Ya, Pak. Mohon izin, Akhi Pandu, Akhi Rizky mau tanya nih. Misalkan tadi saya lihat itu tata cara penanaman, jaraknya itu antara 1, 2, dan 3, dan 4 itu berarti kan jaraknya itu kan luas. Nah, misalkan pinggir-pinggirnya itu dibantengi dengan pohon pisang, pohon paya, ataupun pohon salak untuk penambahan yang lebih cepat, itu boleh di tepi-tepinya itu. Habis ini Mas Rizky itu tumpang sari. Ya memang kalau backup kita, keuangan kita tidak banyak, memang harus ditumpang sari. Jadi tanaman utamanya alpukat dan durian, kemudian yang harian, mingguan, bulanan itu harus diperhatikan juga. Cuman tahu saya kalau untuk ditumpang sari itu ada pohon buah yang invasif. Seperti contohnya pepaya. Saran saya, pepaya itu jangan sampai dicampur dengan alpukat dan durian dan kemudian pisang, karena memang akarnya itu jahat. Dan saya sudah membuktikan di kebun saya sama mak mertua saya ditanami pepaya dan pisang, pertumbuhannya stagnan. Jadi saran saya mending terong, cabai dan lain-lain itu bisa. Kalau untuk tanaman pakurnya itu boleh itu, agar maling-maling itu juga ngeri kalau mau membobol tanaman buah jenengan. Jadi salak itu bagus, kemudian digabik pakai kayu. Jadi seperti itu. Mas Riki, boleh ada tambah? Cukup. Ada lagi nih? Satu lagi? Boleh satu lagi sebelum diakhiri karena memang punya terbatas ya. Silakan Bang. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi kan masih belum bisa beli tanah. Alhamdulillah kalau saya bisa. Karena import dulu ya. Karena memang hanya minimalis. Kalau misalkan kita mau nanam di pot, apakah bisa menghasilkan kualitas yang sama dengan menanam di tanah langsung. Terus mungkin ada tips-tipsnya gitu. Sebelum kita punya lahan yang luas, mungkin kita belajar di lahan yang kecil dulu. Nah, untuk durian, kalau durian usahakan durian tetap di grounding. Jadi harus tanahnya, karena durian butuh nutrisi dan cukup bukan butuh perakaran. Kalau alpukat dia masih bisa dengan planter bag atau pot yang gede itu masih bisa, karena pohonnya kan buahnya nggak begitu memakan unsur hara yang banyak kayak durian. Tapi kalau durian kalau ditaruh di tanggungan pot dia tebing dan nggak maksimal. Jadi misalkan kalau punya durian, sebetulnya kalau punya bapak ibu mau berinvestasi, lahan di daerah utara itu miring-miring dalam artian ya lahannya miring, ya harganya miring. Itu yang penting kuncinya kalau mau berinvestasi di daerah utara, daerah Sukoram, dia apa itu punya anak kebun. Artinya kebun kita punya penjaga, orang yang kita percayai yang nantinya mengelola lahan kita. Karena yang paling penting lahan itu satu sinar matahari, yang kedua air, yang ketiga keamanan. Karena durian ini pangsa pasar yang lebih. Beberapa orang yang mencuri durian ya dianggapnya Nusanking itu durian lokal
karena bentuknya hampir sama kayak durian lokal. Jadi dia tidak menghargai value yang saking. Dicuri pun ya kadang mereka makan sendiri. Padahal kalau umumnya musangking diduitkan, dia lebih banyak mendapatkan duit. Tapi karena dia mencuri pengen dimakan sendiri. Ya itu tadi, dia belum bisa menghargai value-nya musangking. Itu. Jadi usahakan sinar matahari, terus air sama gitu. Gak usah besar-besar kalau mau beli lahan, beli yang ukuran 1000 meter persegi dulu. Insya Allah kalau umpamanya teman-teman OJK atau apa yang lagi sedikit-sedikit apa yang disampaikan dari Pak Ardi tadi, insya Allah nggak butuh waktu lama. Amin. Serius. Saya pribadi saya tidak punya lahan, tapi saya di utara saya sewa lahan. Sewa lahan aja udah ada pohon duriannya yang udah saya panen. Sudah ada. Terus kita lakukan top-porting. Masa sewanya berapa lama? Saya ambil 10 tahun. Karena pandangan saya usia 3 atau 3 tahun, 2 sampai 3 tahun dia sudah produktif. Ini kan top-porting tadi itu ya. Jadi kita punya margin 7 tahun untuk menghasilkan buah dari durian ini. Terakhir, mungkin ini yang paling efektif ya, atau enggak mungkin konsepnya seperti apa, monggo dirembukan. Kalau memang ingin punya investasi kebun durian, mungkin iuran sekantor OJK, beli tanah, konsepnya seperti apa, asal nanti jangan sampai cakar-cakaran, itu semua bisa dapat value-nya nanti, mungkin seperti itu. Terakhir, ini ada teman saya juga yang mau speak up, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu yang kami hormati, di sini selaku mewakili grup Tujuan Durian, karena memang sudah sisi akhir ini kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas fasilitas yang jenengan berikan kepada kami. Tentunya semoga hari ini dijadikan amal yang baik dan cita-cita jenengan semua bisa tercapai. Dan yang kedua, terkait hidangan-hidangan yang kami berikan, sekali lagi terima kasih banyak. Dan kepada kami, kelompok kami kita semua ini, terkait mungkin ada beberapa kata-kata atau penampilan kami yang mungkin tidak sesuai, ini karena memang perdana. Jadi sekali lagi kami mengucapkan mohon beribu-ribu maaf karena ini adalah adanya kami. Karena biasanya saya pribadi, saya kan statusnya pengepul Bang. Saya pengepul, bukan mengejar. Jadi untuk para petani itu biasanya nyetornya ke saya. Lokasi saya, gudang saya ada di Pondok Dalam sana. Ya, di Pondok Dalam lokasi saya. Jadi untuk daerah barat itu sering nyetor ke saya untuk para petani. Biasanya sih gitu. Dan penebah juga saya gitu. Jadi kalau untuk petani yang main lokal, lebih ke lokalnya. Kalau premium ada Mas Rizky, ada Mas Pandu juga, ada Mas Warno. Saya lebih ke lokal, paling tidak anak penonton. Ada beberapa tahun ini yang musangking, bukan punya saya, punya petani, tapi sudah saya miliki gitu, sudah saya tebas. Itu banyak. Dan insya Allah 1-2 bulan lagi akan segera panen, insya Allah. Masuk, insya Allah. Sekali lagi, Pak, salam takdim kepada semua yang ada di sini. Kami selaku manusia biasa tak luput dari salah dan dosa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.